salam lestari. Kita mau diskusi masalah sekber, masalah pecinta alam. Coba dari Bang Aman. Saya Don Openg, hari ini berada di tempat legendnya pegiat alam terbuka, Bang Ronaldi, atau lebih dikenal dengan Bang Baron. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Kalau udah dekat Bang Baron nih, jadi naik dia buka gini Bang. Banyak yang mungkin belum tahu sekber itu apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang pemahaman saya, sepengetahuan saya, pernah berkegiatan cukup intens di Sekretariat Bersama Pecinta Alam Sumbar sebagai koordinator pecinta alam dulunya di tahun 96-97. Setelah era-era Bang Gio. Bang Gio kita kenal sebagai Heru Subagio, ini nama asli beliau, almarhum. Nah, mungkin kita juga lagi menyiapkan untuk tribut beliau, insya Allah. Mengimpun data, informasi, data foto, data diri, data pergerakan beliau. Salah satu personil yang mewakili kelompoknya Galapagos, waktu itu Sispala Galapagos, dan beberapa kelompok yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Padang ya. Karena waktu itu Padang yang mungkin lebih dulu mengimpun diri dalam bentuk kelompok. Ada yang Mapala, ada yang kelompok umum. Nah, jadi kelompok-kelompok umum ini, lembaga-lembaga ini semua, mau Sispala, mau kelompok umum, mau Mapala yang berada di bawah kampus, itu bersepakat. Beberapa senior juga saya juga pernah ketemu waktu di Riau, beliau dari Koma menyatakan memang awal berdirinya Sekber ini untuk menghimpun segala potensi yang dipunyai pecinta alam dalam rangka pelestarian dan misi pencarian dan penyelamatan. Kalau sekarang mungkin kita kenal juga ada yang nama penanggulangan bencana. Nah, di zaman-zaman saya apa yang mungkin tidak sempat terlaksana itu oleh teman-teman, oleh kawan-kawan, para sahabat waktu itu, alhamdulillah situasi pecinta alam lagi booming dari era awal di tahun 90-an. Saya udah mulai berkegiatan bersama beliau ini, malah inisiasi untuk membuat Sispala di sekolah saya dan sekolah-sekolah lainnya juga, kelompok-kelompok lainnya itu didorong untuk membuat kelompok. Kenapa? Karena dengan kelompok orang udah belajar tertib secara personil, belajar mengamini apa menjadi garis komando, koordinasi, bagaimana mengatur organisasi secara bersama, layak, hitung-hitungannya jelas, ada kesepakatan kan gitu. Nah, Sekber ini sebenarnya tujuannya hanya menghimpun itu untuk pemberdayaan dari kelompok-kelompok yang ada waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga masih berdiri, masih berjalan. Setidaknya Sekber pada era saya merasakan dari mulai operasional, berkegiatan, turun langsung ke lapangan, juga mengatur lalu lintas berkegiatan. Jadi Sekber ini semacam forum wadah silaturahmi kita lah. Jadi seumpama misalnya di Sispala punya sekretariat Sispala, sementara Sekber ini adalah sekretariatnya semua pecinta alam. Semua pecinta alam untuk berkoordinasi. Nah, karena si A ada acara, kita dukung bersama. Si B ada acara, kita dukung bersama. Itu kira-kira keseharian Sekber. Nah, misi utama yaitu tadi masalah search and rescue, SAR, masalah penanggulangan bencana, misi sosial kemanusiaan. Nah, di luar itu menghimpun energi bersama untuk berlatih, berkegiatan dengan panduan yang menjadi standar berkegiatan dalam terbuka. Pelestarian itu kan bukan masalah pohon, tapi pelestarian bagaimana orang yang melestarikan ini juga dilestarikan juga ini. Cuma sepanjang kita berhimpun, sepanjang kita berdiskusi, sepanjang kita bersama-sama, saya rasa fine. Insyaallah. Tahun berapa Bang Sekber ini mulai disepakati dulu? 90. Pas 90, 1990. Wah, 90. Jadi kalau dengar dari tahun 90, terbayang lah bagaimana dulunya ya Bang? Iya. Bisa disejarahkan sedikit Bang? Yang pasti Ambo mudah mata. Mudah mata. Saya masuk era yang di zaman Bang Gio itu menjadi era pertama lah, adik-adik yang tingkatan beliau, adik-adik beliau yang berhimpun bersama dari mulai SMA. Semua ya Bang? Iya, SMA berarti Bang. terpicu untuk indahnya berkegiatan bersama teman-teman dengan aturan yang kita sepakati, kan begitu. Dari awal kita mengira naik gunung ini kan hanya sekedar naik gunung yang seolah-olah, dalam tanda petik seolah-olah gampang, biasa saja dan remeh. Apa Bang kira-kira menurut Abang yang
menjadi pembeda paling signifikan di antara pecinta alam dulu sama pecinta alam sekarang? Ya namanya kita berkegiatan di ruang terbuka ya, untuk hawa di kampung lah. Sama aja barale, nah kan gitu. Di mana ada kerumunan, di mana ada perimpunan, di mana ada kelompok-kelompok yang lagi stay, itu mengundang perhatian pasti. Jadi wajar saja kalau saya mengacu pada hal yang terakhir barusan, wajar saja ketertarikan itu ada. Karena yang berhimpun itu kan berbagai macam orang yang punya daya tarik sendiri. Nah, saya yakin setiap manusia punya diciptakan itu ada maksudnya. Nah, ini pesona ini juga membuat anak-anak yang baru mulai mendaki seperti saya dulu tertarik saja awalnya. Sudah kayak pendaki gunung belum kan gitu. Pakai celana lapangan segala macam, pakai sepatu trekking yang patut. Setidaknya mereka lebih baik daripada zaman saya dulu. Terlepas mereka punya peralatannya, mereka punya gurunya tersedia, mereka punya bukunya. Lewat Android mereka bisa klik buku mana saja. Betul. Nah, tinggal sekarang yang penting betul bagi generasi muda mau belajar nggak? Kalau mereka semua ilmu saya pikir sama, apa saja yang mau dikerjakan butuh ilmunya. Artinya kita serius di situ, pasti seseorang harus betul-betul belajar kepada ahlinya. Nah, mengenai ahli berkegiatan sekarang macam-macam, sekarang ada asosiasi ini, asosiasi itu, ada federasi, terbuka dibandingkan zaman kita. Zaman Nopeng juga masih susah Pak kita. Nah, kita rasakan masih susah. Untuk mendapatkan satu diktat itu aja, jangankan diktat, lah. Beberapa menteri dalam diktat itu aja kita harus izinnya minta ampun. Iya, karena kalau diktat itu dikeluarkan oleh satu perimpunan atau satu kelompok, itu kan juga nggak sembarangan meminjamkan, kecuali dalam sebuah alur berkegiatan yang resmi. Jadi memang berkirim surat, meminjam dulu, kayak minjam peralatan lah. Nah, itu kira-kira. Begitu susahnya peralatan di masa lalu. Kalau sekarang insya Allah beberapa kelompok besar saya pikir bukan kelompok besar aja. Ada. Mereka rata-rata udah mensarikan diktatnya masing-masing. Kurikulumnya juga saya pikir hampir mirip semua. Cara penyampaian aja mungkin yang atau tata letak saja yang mereka berbeda, tapi di pecinta alam kan dikenal juga ada pelurusan menyangkut standarisasi berkegiatan. Nah, itu bisa saja. Kita bisa bertanya kepada kelompok-kelompok yang memang yang lebih dulu berjalan sebagai bahan pembanding. Apa yang kita kerjakan ini juga udah lebih baik. Saya mau nanya masalah filosofis nih, Bang. Nah, ini filosofis nih, masalah yang paling susah menemukan jawabannya. Orang nanya, kenapa sih di gunung? Nah, ini pertanyaan dengan jawaban yang paling rumit, Pak. Memahami apa yang teman-teman saya lainnya lakukan beragam ya. Yang jelas ruang terbuka ini tidak punya pintu. Jadi siapa saja, dalam artian ini secara bentang alamnya siapa saja bisa masuk dari jalur mana saja. Jadi kalau bicara filosofi, ya kembali kegiatan mendaki gunung filosofinya kemanusiaan. Manusia pada dasarnya makhluk sosial yang ingin berinteraksi, ingin berteman seperti yang Andre lakukan sama adik-adik yang lain, ingin berkembang, ingin lebih tahu. Nah, salah satu ruang yang besar, yang cukup bukan layak ya, yang cukup menjanjikan untuk diterimanya suatu persaudaraan itu ya kegiatan naik gunung. Iya, saking nggak ada pintunya itu. Makanya saking siapa yang memang ingin masuk lingkaran dia cukup assalamualaikum, kulon nuwun, salam lestari, selesai. Kalau ada pintunya malah jadi nggak peduli dia anak siapa, dia dari mana, warga mana, nggak peduli. Strata semua lepas ketika sudah ada di gunung. Di gunung semuanya menghimpun dari strata mana saja. Itu Andre sendiri merasakan. Saya melihat kegiatan alam terbuka ini wajar saja kita dididik mengarah kepada patriot bangsa, karena memang ini ruang yang memungkinkan untuk bagi anak bangsa untuk merasakan rasa syukur kepada negeri ini.
dengan bernaik gunung orang sadar diri ini bahwasanya begitu luasnya kegiatan mereka, begitu luasnya penjelajahan mereka. Pasti ada semacam istilah orang tua-tua kita, perjalanan spiritual kan? Betul. Nah, ada perjalanan spiritual, perjalanan batin bagi mereka. Betul. Nah, Itu yang tinggal dirasakan sendiri tuh. Iya. Memang ternyata setelah pasca 2001 nih yang Iya. ada sebentar itu bang, Iya. kan lepas dari itu kan akhirnya memilih cara berjalan sendiri atau cara berkegiatan sendiri nih, Iya. cara backpacker ke Iya. beberapa tempat di Jawa. Iya. Memang inti sarinya memang lebih ke nanti ujung-ujungnya kepada perjalanan spiritual. Kalau saya malah ekstrim sekarang melihatnya. Ekstrimnya begini, saya menyarankan pendaki gunung ini harus menjadi salah satu kegiatan pendaki gunung, kegiatan pelatihan pecinta alam ini. Bukan pendaki gunung saja ya, pelatihan semi militer komando pecinta alam ini perlu. Ya. Karena negara-negara maju rata-rata punya wajib militer. Itu yang mereka perintah. Hanya kita saja yang tidak. Tidak ada. Padahal Nah, potensi kenapa kita ini itu lebih besar ya, sebenarnya. Kenapa potensi kita tidak didorong untuk mengakomodasi kepentingan anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, adik-adik yang sebenarnya tercecer dari proses atau sistem yang ada, yang dianggap legal ya, yang dianggap normal. Mungkin awal-awalnya pecinta alam pendidikannya dianggap tidak normal oleh sebagian orang atau pembesar. Betul. Tapi syukurnya begitu, Tuhan menjawab melalui itu sendiri. Tuhan yang menjawabkan melalui alam itu sendiri. Minangkabau dikenal alam Tekambang jadi guru kok. Iya. Gimana bisa membantahnya? Semua filosofi ternyata apa saja, siapa saja yang menjabat menjadi pemimpin memakai falsafah itu. Tapi pada kenyataan hidup saya lihat ini perlu didorong bersama untuk disadari, bukan hanya menjadi cuap-cuap bagi beberapa kalangan di luar kita yang menganggap bahwa alam Tekambang jadi guru, tapi kan representasi itu nggak terwujud dengan serius gitu loh. Seperti sekarang, Sumbar sendiri adalah daerah wisata alam. Siapa yang paling pas untuk wisata alam ini? Potensi mana sih yang paling pas? Pastinya Tentu Bugia. orang yang mengerti berkegiatan di sana dan juga memahami tingkat risiko. Tingkat risiko ini juga nggak bisa dipahami oleh ada satuan-satuan lain yang dibentuk pemerintah, mau Satpol PP, mau BPBD. Dia tidak kesehariannya akan begitu. Sebagai anchor, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menghimpun potensi, fine, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bersyukur kita pemerintah juga mengakomodasi itu lewat anchor yang ada di dalam. Hubungan kita baik-baik saja dengan BPBD, Basarnas segala macam. Malah udah menjadi persahabatan, persaudaraan. Saya bersyukur itu. Malah tidak berkompetisi jadinya karena Enggak, saling dukung. enggak, karena fakta kita saling dukung. Dan syukurnya pecinta alam ternyata begitu. Betul. Kompetisi itu menjadi hal yang tabu. Sangat. Harapan bang. Harapan mudah-mudahan Andre tidak berhenti, bertambah menjadi 20 orang, Nopeng, Uncu. Oh iya, Sekber udah berapa lama ya sekarang? Jangan berhenti, saya mengharapkan ini YouTube ini menjadi sarana komunikasi yang kayak dimanfaatkan maksimal. Zaman kita nggak ada Android. Jadi sekarang kalau ada anak-anak yang bilang saya tidak tahu, saya juga heran. Saya nggak dapat berita, saya juga heran. Padahal tinggal klik saja, kita tahu semua udah akan kemana arahnya sekarang. Apa yang perlu yang penting kita siapkan. Nah, belum media-media yang memang media TV, media ini yang melalui YouTube. Jadi saya harapkan adik-adik pecinta alam, teman-teman pecinta alam, ada sedikit fokus. Dari 24 jam seharinya ada 1 jam yang dia perhatikan. Kegiatan yang membuat dia sampai sekarang ini Pendokumentasian dikenal, sebenarnya bang. ya kan? Dikenal, mengenal, berinteraksi, mendewasakannya, ya dalam rangka ucap rasa syukur lah. Sekat-sekat ini adalah pekerjaan Sekber. Apa yang menjadi pagar-pagar pembatas antara satu sama lain yang sehingga terkungkung, terkooptasi, itu lepas. Tapi di zaman saya saja kita udah bisa menghimpun 200 pecinta alam di Sumbar. Mantap. Kita nggak muluk-muluk awalnya. Iya. Ada sahabat kelompok kita yang lain ternyata, bukan sendiri kita. Kita bisa nanya. Kalau itu kakak, kita tinggal bang. Kalau itu adik, mohon dibantu deh. Jadi saya merasakan kegiatan alam terbuka ini paling mendekati untuk memahami yang orang bilang mungkin istilah mengaji secara makrifat segala macam, paling mendekati untuk menemui Tuhan yang kegiatan. Karena sakit sanang memang di kegiatan itu yang Mantap nih. yang luar biasa yang Ini pembahasannya yang daging semua. Jadi
kadang kita kan suka ngerasa wah kita paling keren nih, kita paling hebat nih. Nah ternyata setelah kita buka lagi satu pintu, ketemu lagi bahwa ada lagi orang yang seperti kita dengan pemahaman mereka. Nah ini yang dikoneksikan nih di Sekber. Oke. Yang masalah adalah kita dan dia membuat lawan sendiri di pikiran. Betul. Itu yang salah. Di kelompok kecilnya dia matangkan, tapi dia terbimbing dengan kelompok lainnya. Padahal jiwa korsa itu emang harus ada, kita itu emang harus ada. Nah ini tugas pemimpin. Dari bahasa Bang Andre tadi itu harusnya bahasa pemimpin. Kita ini bagus, kita itu bisa, kita ini tinggal 2-3 langkah lagi menuju puncak. Kita ini pasti mampu menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Kita ini pasti bisa berinput, kita ini pasti bisa berusaha. Hal-hal begitu yang sebenarnya dipegang oleh para pemimpin kegiatan ini. Sekber itu bukan lembaga baru. Dia ada karena adanya ranting. Dia ada karena adanya Sispalangan. Dia ada karena adanya Galapagos. Dia ada karena adanya Mapala. Dia ada karena adanya kelompok umum. Dia ada karena ada orang yang bergabung. Karena nggak ketemu tuh kelompoknya, orangnya aja yang gabung. Sampai mereka sadar, Bang, saya bikin kelompok. Ya udah, kita bantu. Kita juga harus menunggu kesadaran orang untuk berkelompok. Iya, betul. Kalau dia nggak mau, kita mau ngapain? Iya. Saya belum ketemu juga ada anak-anak yang merasa paling baik. Semua doanya dari senior-senior kita yang tertua juga, tetua-tetua kita yang hampir umur 80-an. Mau Abah Iwan, mau Don Asman, mau yang lain, mau Om Joni Wirosala, Om Donartiono. Banyaklah senior kita, hampir ratusan juga masih bersama, berkumpul bersama dengan niat mudah-mudahan kita lebih baik. Sandarannya standar. Kita menghargai mudah-mudahan kita yang menguasai standar. Kita jangan juga sembarangan. Itu aja. Anak-anak muda-muda yang memimpin kita juga udah mengerti standar, ya kita amini. Seperti terakhirlah dengan Bang Gio juga. Saya pikir di akhir-akhir masa beliau hidup, beliau tetap dengan saya berteleponan juga dengan gaya yang sama. Bukan orang yang mengeluh-ngeluh dia seolah-olah dia akan pergi, nggak begitu. Bernaik gunung atau berhimpun ini bukanlah saudara, berarti pendidikan ini udah nggak ada perlu. Iya penting. Gagal. Di awal-awal filsafat filosofi pecinta alam disampaikan itu, yang saya sampaikan adalah kalau ndak akan jadi orang pindah ke bedung sana doh. Guno. Guno tentang retorika, Guno tentang teori ini itu segala macam. Kalau ujung nggak saling perhatian, nggak saling dukung, harusnya pecinta alam garda depan untuk urusan begitu. Kalau kegiatan terbuka ini bisa dijadikan profesi yang profesional. Banyak. Di zaman ini, bahkan mungkin dari dulu juga Bang, ada yang merasa bahwa menjalani hidup atau menikmati atau mendapatkan kehidupan itu dari passionnya, dari hasratnya sendiri terhadap sebuah bidang yang dia cintai, panjang. Pemenangnya pasti yang punya passion. Saya punya nggak seangkatan dari dulu yang jumlahnya hampir 30 orang. Tapi dari 30 orang itu paling 5 orang yang punya passion. Faktanya begitu. Karena kita ngerti betul sama dengan kehidupan yang universal. Salah satu inti pemahaman itu di pecinta alam kita dapatkan bahwasanya pada akhirnya kita harus jadi manusia. Nah, manusia itu harus ngerti dia mau ngapain ke depan. Betul. Nah, jadi itu berhubungan dengan passion. Biasanya mendorong untuk orang akan ngapain, mau menuju apa dengan target tertentu, itu passion. Kamu misalnya buat lagu segala macam, karena ada passion. Ada passion. Itu yang dipersembahkan ke teman-teman menjadi hadiah. Makanya kita seperti masyarakat tersendiri di antara masyarakat luas ini. Alhamdulillah. 20 tahun loh Bang, baru bisa mau coba balik lagi ke dunia begini. Dulu apa yang sebenarnya mengatasi trauma nih? Andre sampai curhat kan di Facebook. Iya, 20 tahun Bang. Itu bukan waktu yang singkat itu. Nah, itu yang passion menurut saya. Jadi kita mau coba lari kemana? Ya karena itu memang udah dunia kita nggak bahkan seolah-olah ada jalan yang menuntun kita buat. Nah, lu kesini lagi nih, kalah ini lagi nih, ketemu. Biasanya ini sahabat-sahabat kita yang berada di dalam YouTube ini juga terhubung dengan mereka. Yang di Padang juga nih nanti kalau pengen alam terbuka di Padang, gak usah suka-sungkan main ke Sekber, temui Bang Baron. Ada kopi di sini, ada teh telur di sini, dan ada rasa persaudaraan yang tinggi di sini. Gitu. Silakan Bang, boleh bebas. Akan ada semacam panggung terbuka, di situ ada dialog terbuka
mulai dari vaksin sampai masalah pagelaran, ada seni musik, akustik, ada sampai ke Talempong Paci, mantap. Sarunai, diselah dengan pendekar-pendekar muda kita silat. Wah, mantap. Insya Allah mudah-mudahan ya. Apa di sana? Ya kita ngerjain bareng-bareng. Udah mantap. Karena kan kemarin Siap. baru dengan tim intinya saja. Sumbar juga kan harus memvaksin dirinya. Kalau nggak lepas dari Nggak bisa level 4. berkegiatan kita, Bang. Nggak bisa berkegiatan, malah menghambat diri sendiri. Iya. Ya, nah kita naik gunung lengkap dengan penyerahan diri dan Tuhan yang akan menjaga. Ya, nah ini makanya kita adakan bekerja sama dengan Dirbinmas, insya Allah rencananya Dirbinmas yang minta. Juga kita libatkan Pak Supardi dari DPRD, ya tokoh-tokoh masyarakat kita. Nanti tim Sile bisa juga agar mengkampanye. Nah tim Sile ada juga si Bram, yang Andre, mantap. Ketua IFC Barang anak-anaknya Rafi Curu, Mak David. Nah ada juga dari Sile Tarawa. Karena saya kiri kanan nampung, jadi orang Sile banyak. Oke. Nah, nampak masuk Sile, Iya. Yang paling berkesan tentu di awal. Oh ya. Saya nggak mengira akan berada di SMC karena keterbatasan komunikasi saat itu, nggak bisa menghimpun tenaga personil sesegera mungkin. Ya kita yang ada menangani, dan itu usia saya waktu itu saya anggota muda, sekitar 19 tahun. Tapi kalau ditanya yang berkesan dari pergerakan saya sebelumnya tentang SAR, entah kenapa saya belajar naik gunungnya di Singgalang, dan kejadian SAR-nya nggak berapa lama di Singgalang. Bukan gunung main-main. Dan kita harus ngadapin sekuat kemampuan kita. Di situ saya buka lagi waktu nama anggota muda, saya bawa diktat. Saya buka lagi itu buku. Mungkin itu yang membuat saya jadi belajarnya harus benar, karena tiba-tiba begitu ada kejadian nggak tunggu dipanggil, bisa saja kita berada di tempat itu. Bagaimana kita nggak bisa nangani? Alhamdulillah dengan Bang John Lawat, Bang Joni, Masro. Itu memang mitra saya berkegiatan dalam tingkat operasional. Saya percayakan ke Bang John tentang tingkat operasional. Hitungan-hitungannya kita akan bahas dengan beliau. Saya paling mengontrol untuk lalu lintas tentang masuknya logistik, bagaimana mengatur orang, bagaimana menghimpun dukungan dari pemerintah setempat. Nah, kalau di SAR namanya ada struktur yang dinamakan SC. Dinamakan SC, SAR Koordinator. Nah, SAR Koordinator ini akan mendukung kegiatan misi SAR itu berlangsung. Bang, pesan dan pesannya ya. Oke. Secara filosofi lah, karena ujung hidup begitu, terserah dia pecinta alam atau tidak. Tapi pecinta alam saya rasakan paling mendekati untuk merasakan ini. Karena kita berjalan tidak sendiri. Wajib di kegiatan itu berjalan dengan tim. Minimal itu 2 orang. Jadi murni sesi-sesi kita lalu juga memahami kegiatan ini berdasarkan cara hidup kita di masa lalu, orang-orang tua kita. Kalau berjalan seorang tentu lingau. Nah, jadi filosofinya tetap kalau ujungnya tidak pada sana, berhenti berkegiatan. Terima kasih Bang Daron, Bang Ronaldi. Oke, sama-sama. Nanti kita akan lakukan sesi yang lebih amazing. Terima kasih Thank banyak. you, Andre. Sukses Bang. Ya, sama-sama. Sukses. Bang Noveng.